Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali mari kita sama-sama ibadah dalam renungan harian kita. Sebelum kita mulaikan renungan harian kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Bagaimana kami ada, sebagaimana kami ada di malam hari ini, bukan kuat gagah kami, tetapi karena Roh Allah yang terus boleh ada dalam hidup kami, yang terus boleh memerintah atas setiap kehidupan kami. Tuhan, di malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami, memberi pengharapan kepada kami, memberi teguran kepada kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin baik, Bapa. Biar kami terus boleh berharap hanya kepada-Mu, Bapa. Terima kasih. Kami sambut berkat-Mu, kebenaran firman-Mu di malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Renungan firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memilih ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Puji nama Tuhan. Kitab Wahyu ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu oleh Rasul Yohanes. Bagaimana Yohanes ini mendapat ilham daripada Roh Kudus di Pulau Patmos. Di pesan-pesan yang awal, di dalam wahyu-wahyu yang awal ini, ilham yang disampaikan ke 7 jemaat yang ada pada waktu itu. Mungkin bagi kita saat ini, mungkin sejarah gereja yang pernah ada, surat yang pernah ada yang ditulis oleh Yohanes pada waktu itu. Tetapi semua yang dituliskan kepada 7 jemaat ini masih Efesian sampai saat ini, di mana ini menggambarkan jemaat-jemaat yang di akhir zaman ini, merupakan cerminan keadaan jemaat di akhir zaman ini. Ada 7 surat kepada ke-7 jemaat yang disampaikan oleh Yohanes melalui ilham yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada dirinya. Tujuan dari penulisan 7 surat ini adalah Allah ingin memiliki gereja yang sempurna di akhir zaman ini. Jadi surat-surat yang ditujukan kepada 7 jemaat ini, salah satu tujuannya adalah Allah ingin memiliki gereja yang sempurna. Kalau kita baca dari Wahyu pasalnya yang kedua sampai ketiga, ini surat-surat ke-7 jemaat. Di situ isinya adalah tentang teguran kepada jemaat-jemaat. Ada 2 jemaat yang tidak mendapat teguran, dan yang lain berisi tentang teguran kepada Efesus, kepada Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia. Mereka mendapat teguran. 2 jemaat yang tidak mendapat teguran yaitu Smyrna dan Philadelphia.
Isi setiap surat itu berisi tentang kelemahan, dosa, kesalahan, pelanggaran. Makanya Tuhan tegur lewat surat-surat itu. Sama halnya yang kita baca yang dituliskan kepada jemaat di Sardis ini, yaitu di Wahyu yang pasal 3 yang tadi kita sudah baca. Kalau kita bisa simpulkan semua dari ke-7 surat ini, 7 surat kepada 7 jemaat ini, di setiap akhir dari surat ini, di situ ada dituliskan barang siapa menang. Barang siapa menang. Ini perlu kita garisbawahi. Apa artinya ini? Jadi ketika ada tulisan seperti itu, yaitu ada peperangan rohani dalam kehidupan gereja. Barang siapa menang. Intinya dalam gereja, dalam jemaat itu pasti ada namanya peperangan rohani. Artinya apa? Kita sendiri yang harus berperang. Barang siapa menang. Kalau kita menyerah, ya pasti kita kalah. Ada peperangan rohani. Ada peperangan rohani. Kita baca ayat yang kedua tadi. Ayat yang pertama tadi, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini teguran yang pertama yang disampaikan kepada jemaat di Sardis. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini suatu teguran yang sangat-sangat keras yang dialami mungkin jemaat Sardis pada waktu itu. Juga mungkin kita bisa renungkan ini untuk kehidupan kita saat ini. Jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman, di mana tuntutan Tuhan mau gerejanya itu sempurna, tiada cacat celah. Itu yang Tuhan mau. Makanya ke-7 surat ini juga teguran bagi kita, bagi jemaat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini. Lihat, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Suatu teguran yang keras. Mungkin juga berlaku kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin saat ini kita setia melayani, kita setia beribadah, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita sampaikan firman, kita melayani sebagai worship leader, kita melayani sebagai pemain musik, kita melayani sebagai usher dan lain sebagainya. Mungkin saat ini kita kelihatan hidup, kita aktif dalam pelayanan gereja, tapi lihat, padahal engkau dikatakan mati, firman Tuhan katakan. Kenapa hal seperti itu? Ya, Tuhan tahu. Lihat di awalnya, Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Lihat, Tuhan tahu segala pekerjaan kita, baik itu pekerjaan kita yang dilakukan dengan tulus atau dengan yang tidak tulus. Tuhan tahu kemurnian hati kita dalam melayani. Tuhan tahu semua motivasi kita dalam melayani Tuhan. Tuhan tahu semua. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Mungkin orang melihat orang itu setia dalam melayani Tuhan, orang itu bertanggung jawab dalam hal melayani. Tapi lihat, Tuhan lebih lihat lagi. Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita, ketulusan hati kita dalam melayani, ketulusan hati kita dalam memberi. Tuhan tahu semua. Jangan munafik dalam melayani Tuhan. Jangan munafik dalam melayani Tuhan. Jangan berkata Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua. Lihat jerih lelah kita, Tuhan tahu. Dikatakan kepada jemaat Efesus, jerih lelahmu aku tahu, usahamu aku tahu. Semua Tuhan tahu pekerjaan kita. Makanya firman Tuhan datang, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini teguran yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Sardis.
juga menjadi gambaran bagi kita, jemaat-jemaat Tuhan yang di akhir zaman ini. Bagaimana tuntutan Tuhan bagi kita, kita menjadi gereja yang sempurna. Sempurna artinya tanpa cacat celah. Itu yang Tuhan mau. Sulit bukan sebagai orang-orang Kristen? Sulit bukan sebagai orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan? Sulit. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi di balik kasih karunia ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Teguran yang sangat keras bagi kita, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi atas hidup kita. Bagaimana penyempurnaan gereja ini akan segera terjadi. Kita bisa baca nanti di ayat-ayat bagian bawahnya. Ini teguran yang pertama yang disampaikan Tuhan kepada jemaat yang di Sardis. Biarlah ini menjadi gambaran kita, cerminan kita, menjadi suatu peringatan bagi kita, jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Terus teguran yang kedua yang disampaikan Tuhan, yaitu ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab ini teguran yang kedua, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Lihat, apa yang kita kerjakan, bentuk pelayanan Tuhan, tidak ada yang selesai, tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Sia-sia kan pekerjaan kita, pelayanan kita, kalau Tuhan tidak mendapati satu pun pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, sempurna di hadapan Tuhan. Lihat tuntutannya, pelayanan kita, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dituntut apa? Sempurna. Ini baru berkenan di hadapan Allah. Ini teguran yang kedua. Teguran pertama, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Teguran yang kedua, pekerjaanmu tidak pernah sempurna di hadapanku. Firman Tuhan katakan. Menjadi peringatan bagi kita, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Dua teguran ini yang disampaikan Tuhan kepada jemaat yang di Sardis. Tetapi ada penghiburan juga ketika Tuhan sampaikan teguran. Ada penghiburan yang datang kepada jemaat yang di Sardis. Apa penghiburan itu? Yang pertama, penghiburan itu adalah firman Tuhan tetap datang walaupun keadaan mereka terpuruk. Ini yang menjadi sukacita kita. Firman Tuhan datang mungkin ketika saat ini kita sedang terpuruk. Saat itu terpuruk, bahkan pekerjaan pelayanan pun tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sempurna di hadapan Tuhan. Padahal mereka setia melayani, tetapi Tuhan katakan engkau mati, engkau tidak hidup lagi. Tapi ingat, Tuhan masih ingatkan kita melalui firman-Nya. Apa? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ini firman Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Ya, apa yang masih tinggal saat ini, yang masih bisa kita perbaiki. Masih ada kesempatan untuk kita perbaiki pekerjaan kita. Masih ada kesempatan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk kita menyempurnakan pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Tuntutan Tuhan apa? Gereja yang sempurna, gereja yang tanpa cacat celah. Itu yang Tuhan kehendaki. Sulit bukan melayani Tuhan? Ya. Itu penghiburan yang pertama. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang ada saat ini pada kita. Itu suatu penghiburan. Bagaimana Tuhan masih memberi kesempatan kita agar kita lebih sungguh-sungguh lagi melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita.
dengan sekuat tenaga kita, dan dengan kemurnian hati kita, ketulusan hati kita. Ingat, Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Itu suatu penghiburan bagi kita. Terus ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah itu dan bertobatlah. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nih, lihat, Tuhan akan datang secara tiba-tiba, dikatakan seperti pencuri, tidak ada satupun orang yang tahu. Makanya firman Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga. Tuhan boleh datang seperti pencuri ketika kita tidak bersiap. Jika kita sudah bersiap, kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Tuhan datanglah karena saya sudah siap di hadapan Tuhan. Tetapi bagi orang yang belum siap, Tuhan datang seperti pencuri. Mereka tidak tahu waktu dan tempatnya. Mereka gak siap di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan akan datang seperti pencuri bagi mereka yang tidak siap. Tetapi kita yang saat ini sudah siap, Tuhan, kapanpun engkau datang, kami siap. Tidak berlaku Tuhan datang seperti pencuri pada kita. Karena apa? Kita sudah siap. Makanya berjaga-jagalah, firman Tuhan. Berjaga-jagalah. Nih lihat ayat yang keempat lagi. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ingat, nih, ketika Tuhan melihat hati kita dalam melayani, dikatakan apa? Ada beberapa orang yang benar-benar tulus dalam melayani Tuhan. Lihat, ada beberapa orang di Sardis pada waktu itu yang hatinya benar-benar murni melayani Tuhan, yang hatinya benar-benar tulus untuk melayani Tuhan. Tuhan mendapati pekerjaan mereka dengan sempurna, tanpa cacat celah. Artinya apa? Pekerjaan pelayanan kita itu bisa sempurna di hadapan Tuhan. Asal apa? Dengan kemurnian hati kita, dengan ketulusan hati kita dalam melayani Tuhan, tanpa embel-embel yang lain, tanpa motivasi yang tidak berkenan, penuh dengan ketulusan. Artinya apa? Tuhan bisa dapati kita sempurna. Berarti tidak ada hal yang tidak mungkin kita kerjakan. Artinya bisa kita melayani Tuhan dengan sempurna. Lihat, Tuhan dapati mereka ada yang sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Artinya apa? Bisa, bukan berarti gak bisa. Bisa kita melayani Tuhan dengan sempurna. Lihat ini upahnya. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini upah kita, nama kita tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan. Ini upah yang kita terima. Biarlah ini menjadi teguran kita bagi jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Saya katakan tadi, mungkin ini suatu sejarah gereja saja. Firman Tuhan pernah datang kepada jemaat di Sardis pada waktu itu. Bagaimana teguran Tuhan begitu nyata, bagaimana teguran Tuhan begitu keras sekali kepada jemaat di Sardis itu. Tetapi biarlah ini juga menjadi teguran kita bagi jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Bagaimana tuntutan Tuhan, kita harus menjadi jemaat yang sempurna di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua di malam hari ini. Dan biarlah kita terus mengoreksi pekerjaan kita. Biarlah setiap pekerjaan kita, setiap pelayanan kita boleh
terus berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih motivasi kita dalam melayani Tuhan adalah motivasi yang didasari oleh kasih cinta kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah renungan singkat pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya, buat firman Tuhan yang boleh menegur setiap kami Tuhan. Biarlah kami saling mengoreksi pekerjaan kami, pekerjaan pelayanan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus dapati pekerjaan kami sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan pelanggaran kami yang saat ini mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terus Tuhan Kau layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biar Tuhan tolong bangsa negara ini, pulihkan negara kami ini Bapa. Bahkan pemerintahan yang ada, beri kebijaksanaan, hikmat, marifat atas setiap pemimpin-pemimpin negara kami ini Bapa. Biarlah mereka boleh membawa negara ini menjadi lebih baik lagi Bapa. Persatukan terus, jangan ada perpecahan dalam negara dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat yang ada. Biarlah Tuhan terus berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Biarlah itu menjadi bagian daripada hidup mereka Bapa. Bahkan pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, yang tolong mereka, Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kami akan akhiri ibadah persekutuan kami, renungan singkat di malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.